Halo Shen, ketemu lagi dengan gue Tariasta. Kali ini gue mau ceritain tentang pengalaman gue buka just tip di Korea dan di Jerman. Oke, check it out. Oke, pertama gue waktu itu ke Korea waktu tahun 2018, itu bulan Maret kalau nggak salah, tanggal 20 Maret. Waktunya itu gue 1 minggu. Nah, tiket itu gue dapet cukup nggak tahu sih, waktu itu menurut gue itu cukup murah. Itu promo gue dapet dari Travel Fair Garuda, dan gue dapet Garuda dong, itu 4,7 juta itu sudah pulang pergi. Oke, itu promo, jadi itu bukan high season, bukan musim liburan ya. Pada saat gue kesana juga itu bukan nggak pada saat cherry blossomnya lagi mekar, nggak. Padahal Maret itu sebenarnya udah bulan musim semi ya, tapi pada saat gue kesana itu sayang banget belum ada si bunga sakuranya itu. Oke. Ya, kenapa gue pilihnya Garuda? Karena alasan keamanan. Selama ini kan Garuda Indonesia, gue bukannya iklan nih, tapi gue melihat track recordnya itu bagus, dan gue ada kecelakaan juga pasti ada, tapi angkanya nggak terlalu tinggi. Jadi gue merasa gue akan safe kalau gue naik Garuda. Itu sih gue dulu. Walaupun ada satu maskapai yang lebih murah yang banyak kasih promo, tapi gue terus terang gue gak percaya, nggak tahu deh, kalau terserah kalian ya. Oke. Oh ya, gue itu dapet gue ikut travel fairnya waktu itu bulan September 2017. Nah, ternyata gue tuh baru tahu kalau travel fair itu ada setiap tahun, dan kalau nggak salah setahun tuh ada 3 atau 4 kali deh. Nah, saran dari temen gue, ternyata kalau misalnya kita mau travel fair itu lebih baik di awal bulan, karena pilihan untuk tanggalnya itu lebih banyak. Nah, waktu itu gue udah tanggal yang sisa-sisaan, padahal waktu itu gue pengennya sih kalau bisa Desember gitu ya, karena pengen salju atau apa, tapi sayang nggak dapet. Jadi gue dapetnya bulan Maret. Oke. Itu tadi masalah tiket. Jadi untuk modal tiket 4,7 juta. Oke, idenya kenapa gue akhirnya pengen buka just tip itu sebenarnya dari murid gue. Dia itu dulu pernah buka just tip Jerman bertiga sama temennya. Terus dia cerita, dia tuh untung satu orang dapat 10 juta sekali berangkat doang. Itu juga dia pengen lagi balik ke Indonesia, jadi buka just tip gitu. Itu padahal cuma coklat Milka gitu doang di Jerman, tapi mungkin ada juga yang lain, tapi kebanyakan makanan, dan itu dia bisa dapat untung 10 juta. Men, keren banget gak sih? Akhirnya gue tanya-tanya tuh gimana caranya, dia ngajarin gue berapa persenan yang kita ambil, nanti gimana sampai Indonesia, pemeriksaannya, bla bla bla. Pokoknya gue japri terus caranya, juga promosinya kayak gimana, itu gue belajar dari dia. Oke, tadi gue kan udah dapet tiket. Nah, lanjut gue ngurusin visa. Ngurusin visa untuk ke Korea ini itu gue nggak tahu ya, tapi menurut gue itu nggak terlalu susah, nggak seperti kalau kita mau ke Jerman. Turis ya seperti biasa ya, kita harus melampirkan lampiran rekening koran, terus bukti bookingan tiket kita, bookingan hotel kita, surat keterangan kita bekerja di mana, atau kalau misalnya belum bekerja sumber penghasilan dari mana. Intinya dia pengen lihat cash flowing kita di rekening koran kita itu gimana. Pada saat itu gimana cara ngeplay visa Koreanya itu, gue ikutin semua yang ada di blog orang, gimana cara ngisi formulirnya, terus syarat-syarat apa aja yang harus diperlukan, terus
berapa biayanya. Kalau nggak salah waktu itu gue kayaknya 544.000 untuk visa. Itu waktu tahun 2018 ya, nggak tahu kalau sekarang udah berapa. Oke, kayak gitu. Oh ya, kedutaan gue waktu itu apply-nya itu di kedubes Korea yang ada di Rasuna Said. Nah itu. Jadi kalau sekarang kayaknya udah semua dialihkan ke VFS, tapi nggak tahu juga ya, kayak gitu. Oke, terus masalah penginapan, gue itu booking yang free cancellation itu. Kenapa kita harus booking dulu? Karena untuk mengajukan visa kita harus melampirkan bookingan hotel kita. Nanti kita tinggal di mana selama 1 minggu itu. Oke, terus gue bookingnya di hostelworld.com, dan itu harus pakai kartu kredit. Pada saat itu gue nggak punya kartu kredit, gue pinjem sama temen gue. Dia baik banget yang pinjemin gue. Bahkan untuk gue just tip aja dia mengizinkan gue buat bawa kartu kredit ini, kayak gitu. Karena gue kalau gue bawa cash banyak itu gue juga ngeri, jadi kartu kredit itu enak banget sih. Terus, nah waktu itu yang gue kunjungi itu adalah pertama begitu gue tiba gue langsung ke Busan. Itu waktu itu gue nginepnya di Kimchi Hostel. Itu kalau nggak salah harganya 150.000 per malam. Menurut gue itu sih lumayan murah kalau dibanding Jepang. Temen gue bilang sampai 500-an per malam. Oke, hostel gue ini dorm gitu, jadi satu kamar isinya 6 kasur dan itu wanita semua. Sebenarnya agak ngeri juga ya, karena kita satu kamar sama orang nggak kenal, terus nanti koper kita gimana kalau misalnya kita lagi jalan-jalan. Tapi so far gue selalu bawa gembok, tapi koper gue emang nggak mau juga, tapi selalu gue gembok koper gue, itu selama ini aman. Dan bener banget di Korea itu termasuk negara yang sangat aman kalau dibanding kriminalitasnya ya, dibanding misalnya kayak kita ke Paris atau ke Barcelona. Itu untuk keamanannya di Korea itu cukup aman. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu, gimana sih caranya gratis, caranya ikut just tip. Oke, kalian bikin catatan ya. Sebenarnya gue udah pernah nulis di blog gue, tapi gue pengen bikin YouTube-nya aja juga. Oke, pertama gue itu bikin account Instagram. Saat itu namanya Just Tip Korea Maret. Nah ini sekarang gue udah lupa passwordnya apa. Terus kita tuh upload foto-foto tentang barang apa aja sih yang kita bisa titip, yang bisa dititip di kita. Waktu itu sih paling kalau Korea kan pasti kosmetik ya, atau misalnya, tapi lebih banyak kosmetik emang, sama ini merchandise dari K-pop girl band atau the boy band ya, kayak gitu. Pada waktu gue dulu sih waktu tahun 2018 itu gue tuh masih pemula untuk just tip, dan itu diserbu banyak banget karena pada saat itu yang buka just tip masih dikit banget. Bahkan orang ada yang nitip aloe vera Nature Republic itu, dulu gue iyain aja lagi, tapi ternyata itu berat banget. Akhirnya gue cancel. Gue cuma mampu ngambil berapa gitu. Intinya tadinya karena harganya lebih murah, itu tadinya gue bersedia ngambil banyak, tapi ternyata itu berat banget dan gue nggak kuat ya. Waktu gue tuh belum begitu banyak, tapi sekarang tuh udah banyak banget. Bahkan ada yang sampai jadiin itu kerjaan tetap, dia bikin di Shopee gitu. Terus wah banyak banget. Jadi gue sekarang kalau misalnya gue nggak pakai just tipan lagi, karena gue lebih sering belanja ke Shopee kayak gitu. Dan itu juga PO, dan itu PO nya dari Korea. Oke,
Yang paling penting juga kalau kalian mau buka Just Tip ini, kalian harus membangun yang namanya trust atau kepercayaan, ya. Misalnya pada saat itu kalian harus menyertakan Instagram asli kalian, atau misalnya blog. Kalau gue waktu itu pakai alamat blog gue biar orang-orang percaya sama gue. Terus nomor HP yang jelas, itu penting banget karena kita akan komunikasi dengan HP melalui WhatsApp atau Line. Penting juga kalian harus jelas kasih rules-nya. Misalnya paling lambat pembayaran kapan, paling lambat booking kapan. Nah, saat itu gue itu mengadakan sistem full payment. Jadi gue nggak mau rugi dong. Nanti orang udah nitip tau-taunya nggak jadi. Jadi gue dan no cancellation. Jadi yang udah nitip, udah full payment itu nggak bisa namanya tiba-tiba bilang nggak jadi deh mbak, udah dibeliin, nanti gimana, ayo. Oke, kayak gitu. Abis itu kalian juga harus rajin-rajin cari-cari barang apa aja sih yang sering dititip kalau kita ke Korea, yang sering jadi inceran. Waktu itu sih paling ya pasti makeup, alat-alat makeup ya, lipstick, terus kayak krim-krim gitu, atau ya pokoknya alat-alat makeup lah. Terus waktu itu lagi ngetren banget tuh yang aloe vera dari Nature Republic, tapi ternyata itu berat banget dan gue nggak sanggup ngambil semua. Gue cancelin semua, gue balikin semua duitnya, gue refund semua. Nah, yang paling penting itu kalian harus pintar. Kalian harus pilih barang-barang yang kalau bisa harganya mahal. Itu di Korea itu banyak banget orang Indonesia tuh banyak banget pecinta K-popnya. Mereka bahkan bisa nggak mau, kayak nggak apa-apa aja gitu ngeluarin duit banyak buat cuma beli light stick atau misalnya merchandise-nya dari EXO atau apa. Waktu itu yang paling banyak ya memang yang paling mahal dari EXO itu. Sama waktu itu ada yang bahkan beli sepatunya BTS, sepatu Puma BTS. Itu sih yang untung banyak itu. Oke. Waktu itu gue juga bawa cash banyak, tapi itu juga kalian harus hati-hati banget ya kalau lagi tidur. Kalau bisa, namanya tidurnya di dorm, itu harus digembok kan ada lokernya gitu ya kalau misalnya kita di hostel. Tapi sekarang juga ada Airbnb, kalian juga bisa kalau mau, silahkan. Oke, jadi gue waktu itu lebih banyak transaksi pakai kartu kredit. Dan kalian tahu kartu kredit, gak tahu di sini bisa apa enggak, tapi di Korea itu lebih sering kalau kita bayar pakai kartu kredit pakai tanda tangan, jadi nggak pakai PIN. Itu lebih, menurut gue lebih gampang, tapi beresiko juga kalau misalnya tiba-tiba hilang, ngeri juga kan kayak gitu. Dan yang paling penting di Korea itu diberlakukan namanya tax refund. Jadi kalau kita belanja 30.000 won itu kita dapat tax refund sebesar 2.000 won. Kan lumayan ya. Waktu itu gue belanja kalau misalnya kurang dari 30.000 gue genepin sendiri dengan gue belanja sendiri, dapat 2.000 kan lumayan. 2.000 itu sekitar 26.000 doang sih, tapi lumayan buat jajan-jajan. Oke, yang terakhir, untungnya berapa? Di total gue dapat untung 7 juta men. Tiket 4,7, nginap 15 kali 7 1.050.000-an, makan belum, nggak tahu berapa, lupa. Tapi gue juga waktu itu makan gak terlalu mahal-mahal, gak terlalu mewah-mewah juga sih. Bahkan lebih seringnya makan kayak bibimbap atau gimbap yang ada di CU atau 7-Eleven atau apa kayak gitu. Ya terus jadi ya kalau bisa dibilang gue ke Korea 0 rupiah untuk itunya ya, berangkatnya kayak gitu. Oke, dan yang terakhir,
kalian harus hati-hati. Itu waktu itu mungkin gue lagi beruntung ya, nggak ada pemeriksaan, tapi kalian bisa aja tiba-tiba lagi ada sial pemeriksaan, pemeriksaan cukai misalnya, tiba-tiba koper kalian disuruh cek isinya apa aja sama cukai, ya ikan niksagen, jadi ya udahlah, itu namanya sial. Oke. Itu aja tipsnya buat kalian yang pengen coba, silakan. Itu adalah cara orang-orang oportunis kayak gue buat dapetin liburan sekaligus pengalaman gratis ya. Oke, terima kasih udah nonton.